Universitas Massachusetts dengan NIM 2310101111108. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia dan solusinya. Masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia tercermin dari perbedaan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Indikator seperti Gini Ratio Indonesia yang berada di kisaran 0,38 sampai 0,39 menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Penyebab utamanya ada konsentrasi ekonomi di wilayah tertentu, terutama Jawa dan kota-kota besar. Yang kedua ada akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Dan yang terakhir ada kebijakan ekonomi yang belum menyentuh kelompok miskin secara optimal. Solusinya ada pemerataan pembangunan ke daerah-daerah tertinggal, program peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan murah dan pelatihan, reformasi pajak dan subsidi agar lebih berpihak pada masyarakat miskin, serta penerapan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses ke layanan dasar. Yang kedua ada penjelasan kebijakan fiskal dan moneter diterapkan di Indonesia dan tujuannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran penerimaan negara, terutama pajak, untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Contohnya, ada bantuan sosial atau bansos untuk mendukung daya beli masyarakat pasca COVID-19 dan menghadapi dampak inflasi. Yang kedua ada subsidi energi untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga energi global. Dan yang ketiga ada pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tujuannya ada menjaga kestabilan ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua ada kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Contoh penerapannya ada kenaikan dan penurunan suku bunga acuan atau BI rate untuk mengendalikan inflasi, dan yang kedua ada operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan. Tujuannya ada menjaga kestabilan harga atau mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.